Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Suganda dari kelas SE2D. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang korelasi linear sederhana. Pertama, pengertian korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun, ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Dalam kurung korelasi positif atau berlawanan dalam kurung korelasi negatif. Dalam ilmu matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa SD, maka tinggi badannya pun menjadi semakin tinggi. Hubungan ini disebut korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yakni dengan meningkatnya usia, maka tinggi badan pun ikut meningkat. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa sebagai contoh dalam korelasi negatif. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperoleh cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut negatif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni dengan meningkatnya tingkat ketidakhadiran, maka nilai siswa justru menurun. Kedua variabel yang dibandingkan satu sama lain dalam korelasi dapat dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen. Sesuai dengan namanya, variabel independen adalah variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia. Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Hubungan ini dapat dicontohkan dengan ilustrasi pertumbuhan tanaman dengan variabel sinar matahari dan tinggi tanaman. Sinar matahari merupakan variabel independen karena intensitas cahaya yang dihasilkan oleh matahari tidak dapat diatur oleh manusia. Sedangkan tinggi tanaman merupakan variabel dependen karena perubahan tinggi tanaman dipengaruhi langsung oleh intensitas cahaya matahari sebagai variabel independen. Selanjutnya yaitu macam-macam korelasi. Korelasi sebagai sebuah analisis memiliki berbagai jenis menurut tingkatannya. Beberapa tingkat korelasi yang telah dikenal selama ini antara lain adalah korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing korelasi dan bagaimana cara menghitung hubungan dari masing-masing korelasi tersebut. 1. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antar dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Dari sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi person product moment dan korelasi rank Spearman. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Pertama, korelasi person product moment adalah korelasi yang digunakan untuk data
continue, dan data discrete. Korelasi Pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi. Kedua, korelasi Pearson menghitung korelasi dengan menggunakan variasi data. Dapat menunjukkan korelasinya. Korelasi ini menghitung data apa adanya, tidak membuat ranking atas data yang digunakan seperti pada korelasi rank Spearman. Ketika kita memiliki data numerik seperti nilai tukar rupiah, data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, data berat badan, dan contoh data numerik lainnya, maka korelasi Pearson product moment cocok digunakan. Dan sebaliknya, koefisien korelasi rank Spearman digunakan untuk data discrete dan continue, namun untuk statistik non-parametrik. Koefisien korelasi rank Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas. Maka korelasi rank Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Korelasi rank Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi dihitung berdasarkan orde data. Ketika peneliti berhadapan dengan data kategorik seperti kategori pekerjaan, tingkat pendidikan, kelompok usia, dan contoh data kategorik lainnya, maka korelasi rank Spearman cocok digunakan. Korelasi rank Spearman pun cocok digunakan pada kondisi di mana peneliti dihadapkan pada data numerik, kurs rupiah, rasio keuangan, pertumbuhan ekonomi, namun penelitian tidak memiliki cukup banyak data, dalam kurung data kurang dari 30. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial ada suatu metode pengukuran keeratan hubungan dalam kurung korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial dalam kurung partial relation melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap dalam kurung variabel sebagai variabel kontrol. Sebagai contoh, misalnya kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan variabel bebas Y dengan X1 dikontrol dalam kurung korelasi parsial. Di sini variabel yang dikontrol dalam kurung X1 dikeluarkan atau dibuat konstan sehingga X2 sama dengan X2 kurang sama dalam kurung B2 X1 tambah A2 dan Y sama dengan dalam kurung B1 kali X1 tambah A1 tetap nilai A dan didapatkan dengan menggunakan regresi linear. Setelah hasilnya diperoleh, kemudian dicari regresi X2 dengan Y, di mana Y sama dengan B3X2 tambah A3. Korelasi yang didapatkan dan sejalan dengan model-model di atas dinamakan korelasi parsial X2 dan Y, sedangkan X1 dibuat konstan. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah dalam kurung X naik, maka Y naik. Sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Atau X naik, maka Y turun. Data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala interval atau rasio. Berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono.
kurang 0,199 sama dengan sangat rendah. 0,20 kurang 0,399 sama dengan rendah. 0,40 kurang 0,599 sama dengan sedang. 0,60 3. Korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antar 3 atau lebih variabel. 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependent. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen. Sebagai korelasi mereka dengan variabel dependent. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas atau x1, x2, xn serta satu variabel terikat atau y. Apabila perumusan masalah terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antar dua variabel ini yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Biasanya koefisien korelasi adalah antara -1, 0 dan positif 1. Besar korelasi -1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih namun arahnya terbalik. Positif 1 adalah korelasi yang positif sempurna atau sangat kuat, yakni adanya hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Berikut adalah contoh soal tentang korelasi linier sederhana. Berikut ini adalah pembahasan soal regresi dan korelasi sederhana. Contoh soal nomor 1. Berikut ini adalah data berat mobil dalam ribuan pound dan konsumsi bahan bakar dalam mil per galon. Kita peroleh tabelnya, yaitu berat mobil, konsumsi bahan bakar. Dalam tabel berat mobil diperoleh 10 data berat mobilnya, dimulai dari 2,0 sampai dengan 2,7. Kemudian tabel konsumsi bahan bakar, kita mendapatkan data lagi 32 dari sampai 33. Angka 32 sampai 33 maksudnya. Kita akan membahas pertanyaan yang A. Buat persamaan regresi. Pertama, kita buat tabelnya dulu. Kita tuliskan berat mobil, kita simbolkan dengan X, dan kita masukkan data yang ada di dalam tabel pertama. Dari angka 2,0 sampai dengan 2,7. Yang tabel kedua, konsumsi bahan bakar, kita simpulkan dengan Y, dimulai dari angka 32 sampai dengan 33. Kemudian XY, gabungan dari berat mobil X dan konsumsi bahan bakar Y. Dari mana kita dapat memperoleh nilai 64? 2,0 kita kalikan 32 dan memperoleh hasil 64. Kemudian setelah tabel dan hasil di dalam 64 sampai 89 penjumlahannya sama. Kemudian setelah tabel XY ada tabel X kuadrat. Dalam tabel X kuadrat memperoleh angka 4. Dari mana kita mendapatkan angka 4? Kita kembali lagi ke tabel berat mobil X. 2,0 kita kuadratkan menjadi 4 dan seterusnya penjumlahannya sama. Dikuadratkan dari berat mobil dan memperoleh hasil akhir X2 dalam kolom X2.
Kemudian setelah tabel X kuadrat ada Y kuadrat 1024. Dari mana memperoleh hasil dari 1024? Sama, tabel XY kita kuadratkan sini. Maksudnya tabel Y, tabel Y 32 kita kuadratkan menjadi 1024 dan penjumlahannya seterusnya sama hingga memperoleh hasil akhir-akhirnya. Kemudian setelah kita jumlahkan mendapatkan hasil sigma X. Hasil pertama dari kolom berat mobil. Sigma X sama dengan 28,1. Kemudian hasil dari tabel konsumsi bahan bakar Y. Sigma Y sama dengan 270. Kemudian hasil dari tabel XY kita peroleh sigma XY sama dengan 742,4. Dari tabel X kuadrat kita memperoleh hasil X sigma X kuadrat sama dengan 81,04. Dari tabel Y kuadrat kita memperoleh hasil sigma Y kuadrat sama dengan 7.458. Kemudian kita jumlahkan hasil tersebut. Sini kita gunakan A sama dengan sigma X kuadrat sigma kali sigma Y kurang sigma X kali sigma XY per N. Dari mana kita mendapatkan nilai N-nya? Jumlah data dari tiap tabel berjumlah 10. Kita hitung dari 2,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian N tadi dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat sama dengan jumlah dari sigma X kuadrat kurang jumlah tadi hasil dari X sigma X maksud saya sigma X kuadrat 81,04 dikali jumlah data dari sigma Y 270 dikurang hasil dari sigma X 28,1 kali hasil dari sigma XY 7.402,4 per jumlah nilai N tadi 10 kita kali dengan jumlah sigma X kuadrat yaitu 81,04 dikurang hasil dari sigma X kuadrat X dikuadratkan 28,1 dikuadratkan. Kemudian penjumlahannya menghasilkan sama dengan 19,36 per 20,79. 19,36 dibagi 20,79 sama dengan 49,0312665031. Berikut adalah penjelasan soal tentang regresi dan korelasi sederhana. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.